Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami ucapkan selamat siang dan selamat bergabung untuk Kak Amira selaku pembicara siang hari ini dan juga seluruh peserta yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Pada kesempatan kali ini, saya, Brigesa Dumarista, selaku host dari acara sharing diskusi pada siang hari ini, sampai acara hari ini selesai. Baik teman-teman sekalian, siang hari ini kita akan membahas mengenai administrasi publik dalam dunia kerja. Di mana kita ketahui bahwa sarjana administrasi publik yang berfokus pada kebijakan publik dan manajemen publik memiliki prospek kerja yang bagus setelah lulus kuliah. Yang mana peluang kerja administrasi publik bisa di lingkup pemerintahan maupun di lingkup non-pemerintahan. Oleh karena itu, kita perlu mengetahui hal-hal apa saja yang perlu kita persiapkan untuk memasuki dunia kerja tersebut. Oleh karena itu, pada siang hari ini, kita akan mengadakan sharing diskusi mengenai AP dalam dunia kerja yang akan disampaikan oleh Kak Amira yang saat ini sedang bekerja di Badan Informasi Geospasial. Nah, sebelum kita mulai ke sesi selanjutnya, terlebih dahulu kita akan mengadakan foto bersama sebagai dokumentasi pada siang hari ini. Kepada teman-teman dari media, mohon persiapan untuk sesi foto bersama siang hari ini. Ya, dimohon kepada peserta yang hadir, silakan untuk meng-on-kan kamera, dan Kak Amira juga silakan untuk men-on-kan kamera sebagai bukti kehadiran siang hari ini, supaya wajah teman-teman terlihat yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng. Ayo silakan diperlihatkan mukanya. Nanti dalam hitungan 5 kita akan mulai sesi foto bersama. Ya, udah siap nih dari medianya Mbak Yeti. Ayo teman-teman yang belum meng-on-kan kamera, silakan on kamera terlebih dahulu. Kita akan memasuki sesi foto bersama. Dalam hitungan kelima, kita akan mulai sesi fotonya.
5, 4, 3, 2, 1. Ya, sekali lagi ya teman-teman. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, untuk sesi selanjutnya, ya, terima kasih sudah ada yang mau untuk mengangkat kamera pada sesi foto bersama. Ya, menginjak ke acara selanjutnya, kita akan memasuki sesi pemaparan materi dari Kak Amira. Tapi sebelum sesi dari pemaparan materinya dimulai, saya akan membacakan sedikit kurikulum kita atau CV dari Kak Amira. Ya, Kak Amira mempunyai nama lengkap Amira Puranditya Swinoto Esos. Kakaknya lahir di Sragen tanggal 1 Juli 1993. Kakak ini memiliki cukup banyak pengalaman, baik di instansi non-pemerintahan maupun di instansi pemerintahan. Ya, yang pertama ada pengalaman kerja sebagai Staff Manajemen Database Investor di PT Custodian Central Efek Indonesia. Yang kedua sebagai staff di YKK Zipper Indonesia. Dan selanjutnya pernah bekerja sebagai staf urusan umum di Balongan Coal Other Energy Group. Dan sekarang kakaknya sedang bekerja sebagai analis kepegawaian Badan Informasi Geospasial. Nah, kepada Kak Almira, silakan untuk memaparkan materi pada siang hari ini. Oke, terima kasih Brigetsa. Brigetsa benar namanya ya? Iya, benar Kak. Halo? Ya, oke. Suaraku kedengeran kan ya? Kedengeran kok Kak, kedengeran. Kayaknya agak delay atau gimana? Enggak kan ya? Enggak kok Kak, enggak. Kenapa? Enggak delay Kak. Kedengeran? Oh, agak delay ya. Tapi masih bisa dengar lah ya, nggak apa-apa lah ya? Iya. Oke, sebelumnya di awal nih terima kasih aku udah di-invite gitu. Terus aku mau bilang di awal dulu nih, jangan terlalu kaku atau gimana, lebih ke sharing aja, lebih kayak biasa aja gitu, kayak ngobrol biasa aja gitu. Soalnya tadi pas pembukaan kayaknya terlalu serius banget, jadi aku kayak pas masuk, waduh ini aku bakal ngapain ya gitu. Sebenarnya ini lebih ke sharing aja sih gitu. Kayak tadi udah dijelasin juga, awal aku kerja di Custodian Central Efek Indonesia, terus lanjut ke YKK Zipper, abis itu sempat di Adaro, dan sekarang aku di pemerintahan. Ini kalau mau aku share screen bisa kali ya? Maksudnya biar lebih enak aja gitu. Jadi aku juga tahu nih apa yang mau aku share gitu. Iya, boleh banget, Kak. Sebentar ya. Bisa nggak nih, bentar. Ya, halo semuanya. Kedengeran kan jelas ya suaraku ya? Kedengeran Kak, jelas. Okay. Jelas Kak. Jadi ya aku mau ngejelasin dulu nih. Aku itu angkatan 2011, lulus di bulan Maret 2016. Kayaknya kita nggak pernah ketemu juga sih karena kalian 2017 juga gitu kan ya. Terus setelah lulus di bulan Maret, aku balik karena aku asal dari Jakarta, aku balik ke Jakarta. Nah di tahun 2016 itu, sorry sebelumnya share screen aku kelihatan kan ya?
Kelihatan, Kak. Kelihatan, Kak. Oke, jadi 2016 ini, aku jelasin dulu ya. 2016 ini pertama kali aku kerja di Custodian Central Efek Indonesia sebagai staf pengelolaan basis data. Sebenarnya KSE ini tuh apa sih gitu kan? Kalau dulu pas baru lulus kayak AN tuh kayak ideologisnya kayak gue mau kerja nih sesuai dengan jurusan gue AN, gue belajar soal kebijakan, gue belajar soal pemerintahan gitu kan. Pasti arahannya kayak gambarannya gue mau kerja nih pemerintahan gitu. Tapi ternyata ketika lulus ya di pemerintahan kan cuma lewat CPNS doang nih dan tidak tiap bulan ataupun tiap tahun buka sesuai dengan jurusan kita gitu kan. Makanya pas awal aku lulus, aku mulai tuh cari-cari perusahaan mana ya gitu. Karena kan basicnya pun aku pun juga kayak nggak punya latar belakang pernah kerja di mana dan nggak tahu nih gitu. Maksudnya dulu tuh kayak belum ada gambaran gitu. AN tuh kemana sih gitu. Banyak teman-teman aku yang lulus pilihnya nih di kayak startup, e-commerce gitu karena pas kita lulus zaman itu lagi up-upnya banget nih e-commerce gitu kan. Terus ini kayaknya hening banget ya kayak aku cuma ngomong satu arah. Gak apa-apa kalau misalnya mau ada yang nimpalin atau apa gitu ya. Ini kayak aku beneran monolog banget nih. Terus setelah dari situ aku mulai tahu nih nama KSE itu adalah salah satu perusahaan yang mengurus saham di Indonesia. Jadi pengurusan saham itu ada KSE, Bursa Efek Indonesia, sama KP. KP itu Clearing Penjamin Efek Indonesia. Saat itu aku masuk di bulan November 2016. Artinya setelah dari lulus, aku tuh lumayan banget lama nunggunya buat dapet di KSE ini. Sebenarnya pernah beberapa kali dapet juga nih, kayak di bank, terus sama di Bukalapak juga aku pernah dapet. Cuman kayak aku mempertimbangkan kayaknya nanti dulu deh, kayaknya gue bisa dapat lebih deh dibanding yang gue terima kemarin gitu kan. Akhirnya sampailah aku dapat di KSE ini di tahun 2016. Aku kerja di pengelolaan basis data, itu beda banget dari apa yang kita pelajarin di AP sekarang ya, administrasi publik. Itu beda banget lah, nggak ada yang gue pakai ketika gue kerja tuh, nggak ada yang kepake sama sekali, publiknya tuh nggak ada gitu. Terus apa yang gue lakuin adalah mengelola basis data, main Excel. Dulu ketika kuliah juga Excel dipakai buat statistik, terus buat ngolah data ketika skripsi gitu kan. Jadi kayak ya masih standar-standar aja, kayak formula yang dipakai juga rumusnya yang sum gitu-gitu doang gitu kan. Nah dari kerja pertama tuh aku benar-benar belajar kayak oh Excel tuh ternyata sejelimet ini gitu ya. Banyak banget yang bisa kita gunain dari Excel gitu. Itu sih poinnya ketika aku baru lulus, aku kerja, itu yang aku dapat gitu. Terus selama hampir 1 tahun lebih aku di situ belajar banget kayak gimana caranya buat berorganisasi. Mungkin kalau udah sempat ikut organisasi kuliah ya hampir sama. Cuman bedanya ketika kamu kerja adalah yang kamu hadepin tuh bukan orang seumuran gitu. Orang-orang yang lebih tua, bahkan yang seumuran sama orang tua kita gitu. Itu sih. Terus setelah setahun itu, sorry ini kayak diem aja, ada yang mau nanya dulu nggak nih? Aku jadi kayak lagi cerita sendiri. Nggak apa-apa, Kak, lanjut aja. Gak apa-apa, Kak. Belum Kak, lanjut dulu. Lanjut ya. Boleh, Ini pada menarik dengeran lanjut kan ya? ceritanya. Soalnya kayak aku cerita sendiri gitu nih. Oke, terus selama setahun aku kerja di situ, aku belajar sih kayak oh jadi dunia kerja tuh kayak gini ya. Jadi dunia kerja tuh lumayan ya, ibaratnya nih ya. Ketika kamu kerja, isi strapless yang jatuh di lantai pun tuh bisa ngomong gitu. Kayak gitulah ibaratnya. Jadi hal-hal yang menurut kamu biasa itu akan jadi drama gitu. Mungkin kalau di awal kerja akan capek cara ngebagi waktu gitu kan. Apalagi kalau di swasta terkenal banget kayak namanya lembur atau apa. Bahkan dulu aku di KSE itu bisa pulang jam 1:30 pagi, kalau ada acara tuh bisa 1:30 pagi gitu. Terus kayak pulang jam 7 malam, jam 8 malam tuh kayak hal yang biasa aja gitu. Itu mungkin kayak harus dipelajarin gimana caranya buat manage waktu gitu. Terus setelah di KSE selama 1 tahun lebih, aku pindah ke YKK. YKK itu perusahaan zipper, aku sebagai ekspor tim. Ini beda lagi dari yang sebelumnya. Jadi mungkin karena di awal cari kerja aku prioritasnya bukan
masih saat itu prioritas aku adalah untuk mengembangkan diri aku buat tambah pengalaman aku nih gitu. Mungkin di posisi sebelumnya aku ngerasa masih general nih, gue masih bisa kok apply di posisi-posisi lain yang all major gitu kan. Terus aku apply di YKK sebagai export team. Itu kegiatannya adalah berhubungan sama sister company YKK yang ada di negara-negara lain. Apa aja sih yang aku pakai? Nggak ada dari ilmu AP-nya tuh nggak ada sama sekali sih. Cuman kayak ilmu bahasa, karena export team berhubungan sama orang luar pasti pakai bahasa Inggris. Kemudian ya ini adaptasi kita sama orang, apalagi kalau beda negara itu beda gitu cara penyampaiannya, terus emosional mereka juga beda-beda gitu kan. Terus Excel ya pasti itu bakal terus dipakai sih. Excel, cuman mungkin ketika aku di kakak ini karena aku nggak mengolah data kayak di sebelumnya, jadi Excel-nya nggak terlalu dipakai banget gitu kan. Jadi lebih ke sistem sih. Setiap kalau kita masuk ke perusahaan pasti kita akan belajar lagi untuk untuk memahami sistem di perusahaan itu gitu. Baik sistem kayak alur bekerjanya ataupun sistem aplikasi software yang mereka terapkan gitu. Itu pasti akan terus belajar hal baru, akan kayak gitulah gitu. Terus di export team ini aku cuma nggak lama sih, cuma berapa bulan. Oke, terus aku sampai sini ada yang mau nanya nggak? Ada Kak, ada. Oke, nggak ada dulu ya berarti. Oke, lanjut. Ada. Abis. Mau Oh, nanya ada. bentar. Oh ya? Tadi kan Kak Amina kan nyebutin terus kalau di mana-mana, khususnya yang butuh mengolah data itu kan butuh Excel ya. Betul. Nah itu sebenarnya setelah kita lulus, kita butuh nggak sih kalau misalnya kita pengen kerja yang di bidang kayak gitu, itu perlu sertifikasi semacam mahir Excel gitu apa enggak sih? Kalau aku nggak tahu ya sertifikasi Excel. Kalau dulu zaman aku kecil sih, ketika baru ada komputer, aku tahu nih orang tua aku kayak les apa sih namanya buat les gimana cara menggunakan Excel, Word gitu ya. Tapi kalau sekarang kayaknya di kita googling aja tuh udah keluar semua, kita buka YouTube juga udah keluar semua gitu. Nah, mungkin nanti aku akan jelasin juga, mungkin secara gambarannya yang bakal sering dipakai itu adalah Excel. Kemanapun kita pasti pakai Excel gitu. Dan lebih baik misalnya ketika nyantumin CV, kalau misalnya ada kemampuan Excel, itu jadi kayak nilai lebih juga buat kita gitu kan. Aku jawab sekarang aja deh. Mungkin kalau Excel yang biasa dipakai adalah kayak VLOOKUP, HLOOKUP, pivot, sama standar formula itu mending dipelajarin dari sekarang gitu. Karena pasti akan kepake juga ketika kalian kerja gitu. Terutama kayak VLOOKUP, HLOOKUP tuh sering banget dipakai. Pokoknya dipelajarin aja lah. Kalian googling YouTube itu udah ada. Malah lebih bagus kalau ternyata kalian dari sekarang nih, dari kalian skripsi ternyata kamu udah pakai, udah pernah nerapin hal itu, kayak nilai lebih aja, nilai plus gitu. Karena ketika nanti kerja mungkin akan berbeda sama yang dicontoh di googling gitu kan. Itu hal-hal yang simple gitu. Tapi ketika kerja kalian akan berhadapan sama data yang bukan cuma puluhan, ratusan, bahkan bisa ribuan dan ratusan ribu gitu. Dan kalaupun kalian masih pakai cara manual, itu bakal ngabisin waktu banyak banget gitu. Dan biasanya di dunia kerja itu kita yang harus aktif gitu. Gak apa-apa sih nanya ke senior, ini gimana ya, caranya gimana ya. Pasti mereka akan menyampaikan kalau cara gue sih kayak gini kemarin gitu. Nah, kita tuh perlunya inovasi ke diri kita sendiri gitu. Misal kita udah tahu cara orang lakuinnya A, tapi menurut kita kalau cara A tuh kayaknya agak lama deh. Nah, di situ kita harus kayak oke, kalau kita udah tahu nih nemuin formula yang pas, biar cepet kan jadi lebih enak kerjanya. Jadi nggak usah lah kita pulang malam-malam kayak gitu sih. Jadi sebenarnya Excel tuh penting banget. Kalau untuk sertifikasi sih, kalau sekarang ya, kalau di kerjaan tuh kayak nggak ada sih teman-teman aku sertifikasi Excel gitu. Lebih ke sertifikasi terkait pekerjaannya, misalnya kayak HR itu ada sertifikasi HR-nya, kayak gitu sih. Gitu. Berarti kayak bukan sertifikasi mahir Excel-nya, tapi sertifikasi pernah berpengalaman dalam Excel-nya. Jadi kerja Excel gitu. Jadi gini, misalnya kalau kamu mau naruh di CV kemampuannya adalah Excel, oke, taruh di Excel, terus dijelasin itu HLOOKUP, VLOOKUP atau apa. Jadi ketika nanti kamu apply terus dites, itu kamu bisa ngerjain gitu. Karena kalau sertifikasi Excel tuh kalau sekarang sih kayaknya nggak ada deh.
kayaknya lebih ke kemampuan gitu. Jadi ketika nanti kalian apply kerjaan kan nanti ada tahap wawancara sama user. Biasanya itu akan ditanya gitu. Nah, kalau misalnya kayak dulu aku yang pengelolaan basis data kan tuh lebih ke data. Itu biasanya akan langsung diterapi langsung diuji coba gitu loh. Kayak misalnya nih kasih laptop, terus ini data-data ini kita mau cari data yang ini coba dicari ya gitu. Dikasih waktu sekian menit, bisa nggak gitu. Gitu sih. Ya. Mudah. Ya, so aku lanjut nih ya. Berarti kan tadi di YKK. Terus YKK tuh ekspor tim. Beda banget nih dari administrasi publik sekarang namanya ya. Tapi banget. Terus aku lanjut ke Adaro. Adaro itu perusahaan mining, perusahaan batu bara. Di mana dia punya banyak pilarnya. Ada Adaro mining, Adaro batu bara, terus ada Adaro water, di mana ada 8 lah pokoknya banyak. Nah, aku masuk ke Adaro mining. Di mana site aku tuh Balangan Kol di Kalimantan, Banjarmasin. Di situ aku sebagai General Affair. General Affair itu bisa untuk all major, itu kerjaannya adalah mengatur seluruh kegiatan yang ada di perusahaan. Jadi mulai dari manage buildingnya, manage gedung, habis itu manage pegawai juga. Kalau misalnya di site itu kan ada banyak karyawan nih yang stay di sana, di kantor site-nya. Biasa kita juga ngatur soal catering, soal kendaraan, terus soal orang-orang cuti, sama field break, terus perjalanan dinas itu sama GA. Terus yang aku dapat ketika aku kerja sebagai GA, ini beda banget dari AP. Yang aku dapat adalah gimana cara aku belajar komunikasi sama orang-orang eksternal. Dimana ketika aku jadi GA itu aku diharuskan untuk maintain, untuk menjaga komunikasi, relasi sama banyak vendor. Serunya adalah kerjaannya itu setiap hari tuh kayak ada aja masalahnya, setiap hari ada aja tantangannya. Serunya sih di situ gitu. Dan kita serunya adalah berhubungan sama orang-orang di luar eksternal. Untuk yang dipakai Excel, terus dipakai sama Windows itu ada yang sering dipakai ada mail merge. Mail merge itu juga digunain sih kalau di perkantoran buat surat banyak atau kegiatan persuratan sih sebenarnya kalau mail merge. Itu juga mungkin dari sekarang bisa di browsing, bisa di search gimana sih cara mail merge itu gitu. Jadi nanti bisa buat tambahan di CV kalian gitu. Terus aku lumayan lama nih di Adaro 2 tahunan. Terus lanjut setelah itu aku baru keterima nih di pemerintahan sebagai analis kepegawaian. Nanti di tahun ini akan berubah nih namanya jadi analis SDM aparatur di Badan Informasi Geospasial. Sebenarnya analis kepegawaian itu ngapain aja? Nah, ketika masuk ke instansi pemerintah baru nih kepake nih ilmu yang kemarin kita pelajarin, ilmu yang kemarin aku pelajarin ketika kuliah baru kepake nih. Mulai kesebutlah namanya kebijakan publik, gimana cara mengimplementasikan, buat formulasi dan lain-lain itu baru kepake ketika aku masuk di instansi pemerintah. Walaupun dulu nggak tahu ya, pas angkatan aku kuliah di AN tuh nggak terlalu fokus ke SDM-nya, nggak terlalu fokus manage karya pegawai gitu kan. Tapi secara garis besar di analis kepegawaian itu kita juga mengatur tentang tata kelola organisasinya. Jadi kepakailah sistem meritnya itu harus kayak gimana, terus kepemimpinan kita dulu belajar juga kepake. Terus kepegawaian itu bukan cuma ngurus tentang manage SDM, tapi juga organisasi. Sama ada juga subbagiannya tentang pengukuran jabatan, jadi analis jabatan si pegawai. Kalau ya kayak gitu, kalau di instansi pemerintah barulah kepake. Sejauh ini ada pertanyaan nggak dari tadi aku jelasin 4 tempat kerja aku nih? Halo? Halo? Iya Kak, aku mau nanya. Kak,
kakak tuh nyari kan pasti kan itu dicari kan jobnya apa segala macam. Nah kakak tuh dapetnya dari LinkedIn atau dari Jobstreet atau cara kakak nyari pekerjaan itu tuh bagaimana ya kak? Nah, gini nih. Ini tuh aku bersyukur aku pernah kerja di perusahaan-perusahaan yang lumayan besar, lumayan ada nama gitu. Kenapa aku bisa keterima di situ? Karena setelah dari lulus aku tuh browsing gitu. Perusahaan mana aja yang bukan familiar, yang lumayan terlihat, yang kokoh perusahaannya tuh mana aja. Aku mulainya browsing dulu nih perusahaannya. Kalau dari aplikasi aku pakai Jobstreet. Dulu kan Jobstreet sama JobsDB kepisah ya. Kalau sekarang kan udah gabung nih. Jadi aku pakai Jobstreet. Search-nya adalah gini. Kalau dulu mungkin pas awal kuliah tuh, pas awal setelah lulus kuliah tuh banyak banget temen aku yang keterima di bank, banyak banget. Karena dia untuk semua jurusan gitu kan. Jadi ketika itu aku kayak masih search-nya adalah bank. Tapi karena orang tua aku nggak dukung, jadi aku cari alternatif lain yang masih ke finance nih gitu. Terus aku tahu yang namanya Bursa Efek kan lumayan besar saat itu kan. Aku search tuh di Jobstreet untuk perusahaan saham gitu. Nah yang keluar tuh adalah kayak banyak yang custodian bank, terus kayak sekuritas gitu kan. Terus aku saat itu kayaknya perlu deh search juga di webnya. Sekarang kan semua perusahaan pasti punya web dan mereka kayak punya option sendiri untuk rekrutmennya kan. Jadi saat itu aku untuk di Kesei, bahkan untuk semuanya sih, aku pasti buka website mereka. Aku buka websitenya, ternyata mereka ada open recruitment di situ, aku apply dan ya udah prosesnya terus lanjut gitu kan. Makanya teman-teman aku juga pada nanya sih, kok bisa sih Mir lo kerja di bursa gitu? Ya karena aku carinya fokusnya ke situ saat itu gitu kan. Terus setelah dari bursa, kenapa aku keluar dari bursa itu karena aku ngerasa ya capek aja gitu. Capek dalam arti gini, aku masih saat itu baru fresh graduate, baru kerja pertama, tapi gue udah capek banget nih gitu. Ibaratnya gue masih bisa kok dapetin kerja lain yang waktunya lebih aman gitu, waktunya nggak terlalu menyita waktu gue, dan gue masih bisa belajar akan hal lain gitu kan. Kayak gitu sih. Jadi kalau kamu misalnya mau cari, pertama adalah harus tahu dulu nih fokusnya kamu mau ke industri mana dulu gitu. Kalau kamu udah tahu mau ke industri mana, biasanya ya saat itu ya aku search ya bank terbesar di Indonesia atau enggak kayak perusahaan saham di Indonesia. Itu aku lihat tuh namanya. Kemudian aku fokus, aku cari di Jobstreet. Kalau misalnya emang nggak ada, aku buka websitenya. Oh berarti emang mereka lagi nggak ada buka. Kayak gitu. Terus Kak, aku mau nanya lagi nih Kak. Kan Kakak udah berpengalaman dari perusahaan ke perusahaan lain gitu. Untuk pasti kan itu kan ada harus resign dulu, harus nyari lagi. Itu tuh butuh manajemen waktunya kan Kak. Gimana Kakak cara ngaturnya dari satu perusahaan ke perusahaan yang lain gitu. Nah, ini tuh ya aku mungkin balik lagi ke prioritas orang ketika bekerja gitu. Ada orang yang kerja ya udah gue mau cari gaji yang gede, oke. Gue mau cari karir yang bagus, oke gitu. Cuman saat mungkin sampai saat ini kayak ya, aku selalu ngerasa ketika gue udah ngerasa nggak berkembang dan gue udah stuck, ya gue harus pindah gitu karena masih banyak peluang di luar sana yang bisa bikin gue berkembang gitu kan. Nah, ketika di Kesei itu aku lumayan lama nih karena aku ada masalah keluarga, jadi aku harus agak di hold dulu nih buat masuk ke YKK. Jadi setelah dari aku di perusahaan finance nih, terus aku kayaknya udah nggak serak deh di perusahaan finance gitu. Mau coba ke perusahaan yang besar yang punya yang kokoh nih karena udah punya di berbagai negara sister company-nya gitu. Aku saat itu gini, kita pasti akan tahu nih waktu buat diri kita nih. Kalau aku ya, gue udah nggak nyaman nih, gue kayaknya mau pindah deh gitu. Aku kayak misalnya udah dari bulan-bulan aku udah ngerasa nggak nyaman, aku udah mulai update CV. Aku udah mulai malam lihat-lihat di Jobstreet, buka-buka website, aku udah kayak gitu. Sampai kayak oh ya udah aku mulai apply gitu kan. Nah, karena kita punya jatah cuti juga, jadi kayak tergantung sih. Kalau misalnya punya atasan yang enak, bisa bilang aja sih,
Kak mau izin karena mau ada interview gitu. Cuman kan ada beberapa atasan yang terlalu straight banget gitu kan. Jadi ya kita ambil cuti, bilang aja mau liburan atau apa gitu. Padahal ya buat interview ke tempat lain kayak gitu. Jadi dari waktu-waktu sebelum kita ngajuin resign, lebih baik kita udah search dulu nih. Jadi ketika kita ngajuin resign adalah kita udah dapet job baru kita udah ditentuin mau masuknya kapan sama si kerjaan baru gitu. Jadi lebih enak. Dan biasanya kalau kita mau resign tuh 1 month notice kan. Jadi 1 bulan sebelum kita resign kita udah infokan dulu, karena biasa dalam waktu 1 bulan itu kita harus kayak transfer kerjaan lah. Kayak take over kita ke siapa nih, atau masih nunggu untuk penggantinya siapa, kayak gitu sih. Terima kasih Kak atas jawabannya. Ada lagi mau ditanya terkait itu? Selamat siang Kak. Halo. Ya. Ya, kenalin nama aku Reksa. Saya fresh grade ya Kak. Baru kemarin 2020 Desember baru lulus dan. Baru lulus 2020. Ya. Oke. Ada yang mau aku tanyain Kak. Ini kan sebelumnya saya emang udah masuk kerja, udah kerja gitu. Udah kerja selama dari Januari sampai Maret. Cuma ada beberapa hal yang aku rasain di sana, aku banyak dan alasan-alasan lainnya. Nah, memutuskan untuk resign. Dan mungkin ada ini ya, ada sedikit salah. Saya memilih resign terlebih dahulu, sedangkan saya belum masuk di kerjaan yang lain seperti itu. Nah, yang mau saya tanyakan perihal seberapa efektif dari kita apply melalui aplikasi, email, atau melalui website. Seperti itu, Kak. Terima kasih. Oke, berarti ini sekarang lagi udah resign ya? Kak. Iya, udah. Udah resign, ya, Kak. Berarti udah ketumpuk banget Kak dari Januari sampai Maret, akhirnya beneran mendingan gue caw aja gitu ya? Iya, betul. Aku juga pernah gitu sih ketika dari Kesei. Terus kalau ininya efektif mana? Karena dulu nih aku pernah juga satu tim sama HR. Biasanya kalau mereka udah menggunakan jasa kayak Jobstreet, biasanya mereka akan penyaringannya lewat Jobstreet gitu. Nah, ada juga, sedangkan Adaro itu secara keseluruhan juga buka di website gitu kan. Sebenarnya kalau misalnya perusahaan itu punya website dan ada rekrutmennya di website, lebih cepat di sana karena pasti si HR-nya akan terus ngecek gitu kan. Dan juga kalau di Jobstreet juga akan terus ngecek sih gitu. Jadi sebenarnya di HR itu mereka kegiatan tiap harinya kayak suka ngecek sih. Ini kalau lagi ada job dibuka gitu, siapa aja yang udah masukin CV, mereka akan ngecek gitu. Dan biasanya yang dicek adalah kayak kalau saat dulu aku di Adaro ya, HR aku tuh nggak ngelihat IPK. Karena IPK aku juga kecil sih sebenarnya. Karena HR tuh ada beberapa yang nggak ngeliat IPK. Mereka adalah ngelihat ketika ini kuliahnya, FYI dulu. Biasanya PTN itu akan dilihat lebih dulu sama HR. Terus, ini PTN-nya dari sini, akreditasinya bagus, sesuai sama jobnya. Terus mereka akan panggil, dan yang akan menentukan itu adalah ketika wawancara. Kalau kamu wawancaranya enak gitu, terus kayak ya nggak terlalu kaku, dan ketika ditanya bisa menjawab gitu kan, ya itu akan lebih gampang sih HR buat milih gitu. Berarti lebih iya, jadi kalau misalnya di website-nya memang buka, apply aja di situ. Terus kalaupun misalnya di Jobstreet-nya ada, kamu apply aja gitu. Biasanya akan dari HR akan cek-cek itu terus sih. Oh iya. Oke, siap Kak, terima kasih. Oke, ada lagi? Oh ya, sebelumnya mau nanya, tadi yang 3 bulan itu kerja di mana sebagai apa? Iya, gimana Kak? Iya, sebelumnya ini kerjanya di mana?
posisinya apa? Oh, waktu kemarin sih emang nggak nyambung banget sih. Cuma di situ juga ada apa ya? Ada kemampuan saya di situ. Kemarin saya di bagian video editor dan desain. Oke. Nah, Ya kebetulan iya. masih di sini sih, masih di KPU Majalengka karena kemarin ada rekrutmen kan. Terus saya coba Oke. masuk. Jadi Mungkin ada ini ya beberapa. di pemerintahan ya? Ya betul. Oke. Oke, Kurang oke. nyaman ternyata di pemerintahan. Nah, itu sih. Oke, Iya oke. betul. Ya buat adik-adik juga mungkin yang mau di pemerintah jangan sampai ini ya, mungkin ada yang lain-lain juga termasuk di mana orangnya gitulah istilahnya. Benar. Karena setiap perusahaan tuh beda budaya sih, beda budaya, beda Ya, lingkungan. Jadi modelnya cocok-cocokan aja gitu. ya betul Kak. Gitu. Ada lagi yang mau nanya? Kalau nggak ada, aku lanjut aja kali ya. Iya Kak, lanjut aja. Nah, dari tadi kan aku jelasin aku udah pernah 3 kali kerja di swasta, terus sekarang lagi di pemerintahan. Sebenarnya bedanya apa sih gitu? Bedanya sih ya kayak gaji pasti berbeda gitu. Dimana kalau kalian dikasih offering, kalian bisa kayaknya segini deh gitu kan, bisa ditawar. Sedangkan kalau di pemerintahan itu sudah teratur di dalam undang-undang dan tetap segitu gaji pokoknya ya. Terus tunjangan itu kalau di pemerintahan jelas sudah diatur dalam undang-undang juga. Nah kalau di swasta, nah ini karena gini, kalau di swasta itu yang membedakan perusahaan lain dengan perusahaan lain itu biasanya benefitnya gitu. Dan aku bersyukur banget dari perusahaan-perusahaan aku sebelumnya ini punya benefit yang lumayan, terutama untuk kesehatan, di mana medical aku itu saat itu adalah unlimited. Unlimited itu adalah ketika kamu sakit, kamu dirawat, semuanya ditanggung oleh perusahaan. Jadi bukan cuma medicalnya, bukan cuma BPJS doang, tapi ada lagi yang ditanggung oleh perusahaan. Bahkan saat itu, nih aku infokan aja kalau di Adaro tuh medicalnya unlimited, terus kalian dapat tunjangan juga buat kacamata, buat gigi, bahkan medicalnya itu bisa buat nanggung suami sama anak atau istri anak gitu kan. Terus ada juga dulu aku di Kesei ada tunjangan buat nge-gym juga. Jadi yang membedakan swasta satu dengan lain tuh adalah ya benefitnya itu gitu. Terus biasanya di beberapa swasta juga itu mereka ada bonus tahunan. Ini aku info yang bagus-bagus aja dulu ya. Kalau di swasta itu pasti ada bonus tahunan, tapi itu tergantung setiap perusahaannya. Tergantung kayak keuntungan perusahaan itu. Terus kalau di pemerintahan nggak ada, pemerintahan nggak ada bonus, tapi mereka ada tunjangannya. Kayak ada tunjangan kinerja, tunjangan jabatan, tunjangan suami atau istri, tunjangan anak. Terus kalau untuk pemerintahan pasti gaji pokoknya semua udah diatur di undang-undang, tunjangannya juga besarannya. Terus terkait jenjang karir. Kalau jenjang karir, kalau di pemerintahan itu udah diatur juga, udah ada, memang udah jelas nih ketika masuk sebagai CPNS, terus jabatannya sebagai pertama, terus itu sudah teratur gitu kan. Harus ada angka kredit sekian untuk naik ke level sekian-sekian gitu. Nah ini jenjang karirnya itu berbeda sama di swasta. Ada beberapa perusahaan yang masih menggunakan kayak senioritas. Jadi misalnya ketika kamu ada di posisi A gitu, dan itu ada 2 orang gitu kan. Walaupun kamu punya kemampuan lebih, biasanya akan dipilih adalah seniornya untuk naik ke selanjutnya. Ini nggak ke seluruh ke perusahaan swasta ya, maksudnya ada beberapa kayak gitu. Dan aku pun juga ngalamin gitu, beberapa yang ada oke masih pakai senioritas ya gitu. Terus untuk pengembangan diri, pengembangan diri di sini tuh kayak maksudnya kalau di swasta gimana? Swasta, ketika aku di swasta, serunya di swasta adalah tiap hari tuh kayak ada masalah aja gitu. Tiap hari kayak ada masalah yang harus kita cari solusinya gimana. Jadi kayak besok ada masalah apa lagi ya? Besok gue harus ngapain lagi ya? Kayak gitu. Kayak serunya tuh selalu ada tantangannya gitu kalau di swasta. Dan itu ya balik lagi
kalian mau cari apa dulu nih gitu kan. Terus kalau di pemerintahan sebenarnya pengembangan dirinya juga ada gitu. Mungkin secara formal di pemerintahan itu ada pengembangan diri, kayak bisa lo dibeasiswain kuliah mau sampai S3 juga bisa nih dibiayain sama negara dengan syarat dan ketentuan yang berlaku gitu kan. Nah kalau di swasta mungkin pengembangan dirinya itu kalau untuk kuliah dibeasiswain itu hanya ada perusahaan-perusahaan tertentu, dan biasanya kalau misalnya kita dikuliahin itu ada kayak masanya, misalnya harus mengabdi setelah kuliah 5 tahun atau 2 tahun gitu kan, atau minimal bekerja udah tetap 5 tahun atau berapa tahun kayak gitu. Dan biasanya kalau di swasta pun pemerintah sama sih, akan terus ada kasih kayak diklat. Kalau di pemerintah diklat ya, kalau misalnya di swasta kayak sertifikat di kemana disertifikasiin gitu kan, tergantung sama posisinya gitu. Misalnya dulu aku sebagai GA, aku pernah dapat sertifikat untuk kayak arsiparis, bukan arsiparis namanya tuh, filing management kayak gitu. Biasanya kalau dulu aku di mining, karena banyak orang tekniknya, biasanya lebih ke K3, keselamatan kayak gitu-gitu. Kalau di pemerintahan pasti ada sih untuk pengembangan dirinya. Nah, terkait jam kerja yang aku pernah bilang tadi, kalau di swasta memang harus siap-siap gitu kan. Karena di swasta itu banyak banget orang-orang yang mungkin kalian udah pernah dengar namanya hustle culture kali ya. Kalau menganggap kalau lo nggak sibuk, lo nggak keren gitu. Sebenarnya kalau sekarang kalau aku pikir, mungkin dulu aku ngerasa gitu ketika baru lulus, oh kalau gue nggak sibuk nih, kalau gue nggak lembur, gue nggak keren nih, gue nggak kerja nih gitu, gue nggak produktif. Padahal sebenarnya nggak kayak gitu. Ketika kalian bisa manage waktu benar, ya kalian harusnya sih bisa pulang jam 5 gitu. Kalau di swasta ya harus siap-siap. Kalau misalnya senior-senior kalian pulang malam, terus kalian mau udah selesai, sebenarnya nggak enak buat pulang lebih dulu kayak gitu. Terus kalau di pemerintah, karena sekarang aku dari masuk udah WFH, di pemerintah itu hampir sama di swasta. Kadang Sabtu Minggu juga masih dicariin. Cuman tidak terlalu banyak orang yang mengagungkan namanya hustle culture itu. Terus kalau soal budaya beda banget sih. Kalau di swasta itu budayanya lebih open. Opennya maksudnya kehidupan orang-orangnya tuh nggak template gitu. Template tuh maksudnya kalian akan menemukan orang-orang unik gitu. Bukan berarti di pemerintahan orangnya terlalu standar atau gimana, bukan gitu. Cuman kalau di pemerintahan mungkin kehidupannya tuh lebih teratur gitu. Kalian masuk jadi PNS, terus menikah, punya anak, ya udah gitu. Kehidupannya seperti itu. Tapi ketika di swasta, kalian akan menemukan kayak, oh dia kayak gitu ya, akan menemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan template pada seharusnya gitu. Bukan berarti itu buruk juga, atau bukan berarti itu baik ya, cuman kan itu pilihan orang gitu. Kayak gitu. Terus budaya yang tadi juga, yang misalnya baru 3 bulan udah gak nyaman gitu kan. Nah itu balik lagi, karena setiap perusahaan, setiap teman rekan kerja kita tuh punya budaya masing-masing gitu. Dan itu kayak balik lagi ke prioritas kalian. Kalau kalian masih mau mengembangkan diri, ya dikuat-kuatin. Kalau misalnya gajinya gede, tunjangan gede, ya udah dikuat-kuatin dulu selagi belum dapat yang lebih gitu. Kayak gitu. Lanjut ya. Nah, terus tadi kan udah juga ngebahas apa sih kok bisa aku keterima di mana-mana. Pertama tuh aku siapin CV dulu. Siapin CV, terus pahami job desk kerjaannya apa, perusahaannya apa. Terus pelajari juga soal-soal kayak psikotes, karena biasanya perusahaan besar itu mereka penyaringannya lewat psikotes. Kalau psikotes kalian udah nggak lolos aja tuh kayak ya udah susah gitu kan. Padahal kalau terus kalau kalian udah sering belajar psikotes pasti kan akan lebih gampang nih, karena pasti akan mengulang itu aja gitu kan. Terus sama ini yang terakhir, persiapkan mental ketika interview. Ini penting banget sih. Karena ketika nanti kalian kerja tuh yang dilihat adalah omongan kalian gitu. Apalagi kita sebagai orang yang bakal kerja di semua jurusan gitu. Iya. Oh iya. Yang kita ini adalah omongan kita gitu kan. Karena kita nggak punya keahlian secara teknikal juga gitu kan. Lebih ke umum.
kayak gitu. Terus dulu ketika aku baru lulus, CV aku modelnya kayak gini nih. Jadi gimana caranya biar CV kita nih dilihat nih sama HR, ya aku buatnya warnanya jangan terlalu mencolok juga, yang penting enak dilihat nih, aku nemunya kayak gini. Terus untuk edukasinya, pendidikannya nggak usah lah kalian tulis dari SD atau TK gitu kan, tulis aja yang terakhir, kayak misalnya lulusan admin publik periode kapan, kayak gitu. Terus pengalaman-pengalaman kalau bisa kalian tulis aja ikut event atau apa. Biasanya itu jadi nilai plus karena oh berarti si orang ini tuh udah terbiasa untuk kehidupan organisasi kayak gitu. Terus sama kayak misalnya skill yang tadi aku bilang, kayak misalnya kalau kalian bisa Excel, tulis aja misalnya VLOOKUP, HLOOKUP-nya gitu kan. Terus Word-nya, mail merge gitu. Terus sama kalau aku sih kalau bisa bisa apa ya, adalah kalian dikit untuk gunain aplikasi desain gitu, entah Photoshop atau apa gitu, karena biasanya di kantor-kantor pun juga kita adalah kegiatan yang harus buat ini, setidaknya kalau misal ditanya kita oh bisa kok bisa kayak gitu. Terus kayak gitu aja sih kalau gambaran CV, yang penting enak dilihat dan nggak terlalu rame dan jangan banyak-banyak dan jangan berhalaman karena HR juga males sih bacanya, pasti mereka akan lihat langsung ke edukasi pengalaman. Oke gitu. Terus, nah ini soal-soal psikotes yang aku pernah jalanin. Kayak pasti kalian udah pernah lihat juga sih, atau pernah pasti sering-sering baca juga. Terus ini sih bisa karena kalian terbiasa sih. Dulu ketika awal banget fresh graduate, kayak aku belajar banget karena setiap perusahaan pasti ketika aku masuk langsung tes psikotes terus gitu kan. Terus sama yang ketika Pauli ini capek banget karena kita harus ngitung dan kayak buru-buru sama waktu. Kayak sering-sering belajar aja sih, sering-sering latihan cara hitungnya gimana gitu kan. Karena yang dilihat itu kestabilan kita pas ngerjain gitu kan. Kita harus teliti, fokus, cepat, bener, tapi stabil nih kita ngerjainnya gitu. Gini-gini aja sih soalnya. Terus ini kalau soal ketika masuk CPNS, pasti udah sering banget kalian baca sih. Kalau di CPNS itu kan SKD-nya yang catnya itu ada yang angka, terus gambar bolak-balik, itu kan masih yang biasa kayak psikotes kan. Terus yang harus dipelajarin juga tuh yang wawasan kebangsaan, kayak sejarah, kayak undang-undang, kayak sempat juga dikeluar tuh kayak undang-undang, terus tugas pemerintah tugas presiden apa, tugas wakil presiden gitu. Terus sama ada yang ini kepribadian. Kalau ngerjain saran dari aku, kalau ketika ngerjain kepribadian adalah anggaplah diri kita tuh sebagai ASN, anggaplah diri kita sebagai PNS. Ketika dihadapin sama satu kasus, kita harus ngapain nih gitu kan? Karena di sini tuh nilainya nggak ada yang benar salah sih, cuma 5, 4, 3, 2, 1 gitu. Oke, terus nah tadi aku bilang apa aja sih yang perlu disiapin, komunikasi sih. Aku selalu bilang, aku punya adik juga, aku selalu bilang ke dia kalau ya kalau lu punya teori lu bagus, nilai lu bagus, IPK lu mau 4, tapi lu nggak bisa komunikasi sama orang di luar, ya buat apa gitu. Lu mau nyampain apa, gimana lu mau kerja sama orang lain, aku selalu bilang kayak gitu. Kayak ya aku juga dulu kuliah nggak pinter kok, IPK aku juga nggak sampai 3,5 gitu, IPK aku biasa aja gitu, teori aku juga aku udah lupa juga gitu, tapi aku selalu belajar gimana caranya buat komunikasi aku tuh harus baik ke orang, biar apa yang aku mau sampein tuh dapet gitu di orang. Terus karena apalagi kita nih yang jurusannya nggak punya kekhususan, maksudnya kita nggak punya secara umum banget nih kan, general banget. Ketika apply, yang dilihat pertama kali adalah ketika kita ngejawab pertanyaan dari rekrutmen gitu, dari HR gimana. Terus gimana ketika kita menyampaikan menyampaikan misalnya biasanya kalau dari user mereka akan ngasih kayak studi kasus, kalau kamu dihadapin sama permasalahan gini-gini, kamu akan ngapain ya? Nah, biasanya kayak gitu, yang dilihat adalah gimana cara kita mengkomunikasikannya gitu. Terus sama kemampuan adaptasi. Kemampuan adaptasi itu penting banget sih. Maksudnya setiap orang punya kemampuan adaptasi berbeda-beda gitu. Ada yang cepat adaptasinya, ada juga yang lama gitu. Tapi
diharapkan kalau misalnya masuk dunia kerja jangan lama-lama lah adaptasinya gitu. Aku dulu pernah pengalaman punya rekan kerja, dia udah bapak gitu kan, udah S2 malah. Pengalamannya udah banyak, udah bertahun-tahun gitu. Bahkan dia kerja, aku masih kecil kali gitu kan. Terus satu tim sama aku, tapi dia punya kemampuan adaptasi yang lama dan dia mengakui gitu. Masalahnya adalah ketika kerja itu kayak menghambat bukan buat diri dia tapi buat orang sekeliling gitu. Jadi kelihatan dia punya kemampuan teori yang bagus tapi dia nggak bisa nguber nih kerja kita udah sampai mana dan dia kayak masih terbata-bata di belakang. Jadi itu sih kemampuan adaptasi, gimana cara ngasahnya ya sering-sering aja ketemu orang baru, biar tahu nih cara kita bersikap sama orang baru yang berbagai macam bentuknya tuh harus kayak gimana, kayak gitu. Terus kerja sama, ini satu lagi, kalau misalnya kerja itu emang sih kadang lebih enak kalau kita kerja individu gitu, karena kita tahu apa yang kita mau lakuin dan kalaupun salah ya ini salah gue dan gue tahu gitu kan. Tapi ketika kalian kerja, ya kalian tuh kerja rame-rame, bukan sendiri gitu. Ada beberapa pekerjaan yang harus dikerjain teamwork gitu, kayak lo nggak bisa satu sendiri, lo harus berbagi kerjaan, lo kayak mendelegasikan kerjaan, itu sebenarnya yang susah sih. Dan ini sih harus dipelajarin, dan untungnya kayak misalnya kalian udah biasa masuk ke dalam organisasi, pasti udah sering banget nih kerja sama gitu kan. Udah tahu nih orang-orang kayak gini, kalau diajak kerja sama kayak gimana, cara mengantisipasinya kayak gimana, kayak gitu. Terus sama yang terakhir, profesional. Aku sih menganut aku udah pindah-pindah kantor, walaupun ada masalah ataupun gak ada masalah dari kantor sebelumnya, aku selalu bersikap kayak profesional gitu. Ibarat gini, gue harus keluar secara terhormat, gue harus keluar secara elegan, dan gue keluar secara profesional gitu. Terserah kalau misalnya lo ada masalah sama atasan lo, ya udah itu mungkin masalah di kerjaan gitu. Cuman kan ada beberapa orang yang kadang pekerjaan dibawa ke hati juga gitu kan ya. Ya mencoba menjadi lebih orang waras aja sih gitu. Jadi kalau misal pun ada masalah, ya bersikap elegan aja gitu, kayak oh ya udah lo masalah kayak gini. Ini sih sebenarnya harus banget disiapin ketika nanti mau kerja, karena kita bakal nemuin orang yang berbagai macam bentuknya, yang sampai kita mikir kok ada ya orang kayak gini. Itu bakal ketemu sih, karena kita kerja udah capek, itu udah numpuk, pasti orang akan keluar banget gitu wataknya gitu, cara menghadapi masalah, mencari solusi itu akan keluar kayak gitu. Ada lagi yang mau ditanyain dulu nggak nih? Kak, aku mau nanya, kalau misalkan tadi kan kakak juga membahas CV kan, nah di pembahasan CV itu, di profilnya itu kan kita pas wawancara nggak harus sama dengan CV kita kan, itu kakak mengurainya dengan cara kayak gimana ya Kak? Gimana nggak sama kayak CV kita, gimana maksudnya? Kan di CV kita kan ada yang untuk profil buat diri kita sendiri gitu kan Kak. Kita ceritain latar belakang kita. Nah, itu tuh kan katanya pas di wawancara kita nggak harus baca di apa yang harus ada di CV kita. Nah, kita tuh ngomong apa pas wawancara itu. Gitu. Jadi sebenarnya kalau yang masuk CV adalah kayak headline-nya aja gitu, bukan secara keseluruhan. Kenapa? Biar nanti ketika kalian ketemu si interviewer itu akan lebih mendalami dan lebih ngomong langsung dari ibaratnya, oh gue udah lihat nih gambarannya di CV, biar gue ada bahan itu lebih didalami dari CV itu gitu kan. Terus, tadi gimana, sorry, mau apa aja kita omongin gitu ya? Perkenalan dirinya maksudnya? Iya, Kak. Oh, gitu. Biasanya saat itu aku sih ngejelasin secara general dulu sih, namanya, asalnya, jurusannya. Terus, kalau fresh graduate dulu, aku sih bilang nggak punya pengalaman bekerja, tapi karena aku dulu juga bukan anak organisasi, aku nggak punya pengalaman organisasi, tapi aku pernah ikut event ini. Gitu. Terus mereka akan nanya nih, jadi selama kuliah nggak ikut organisasi gitu kan, itu sering banget ditanyain. Terus aku jawab, jadi kerjaan kamu ngapain aja gitu. Nah saat itu dulu pas aku kuliah, aku tuh kayak buka usaha gitu sama temanku. Terus aku jelasin, oh dulu pas kuliah sempat buka usaha ini gitu. Dan itu akan jadi kayak bahasan buat
interviewer sama aku gitu, emang ngapain aja gitu. Jadi sebenarnya interviewer tuh nggak selalu kayak lebih ke apa sih pendidikan atau apa gitu. Dia tuh pengen lihat gimana sih kita keseharian dulu. Kayak misalnya kalau aku lihat ya, misalnya dulu aku buka usaha, berarti kan aku ada kerja sama aku sama orang itu. Terus pasti mereka akan nanya, dulu pas buka usaha ada kendalanya nggak sih? Terus gimana sih cara kamu nyelesainnya? Biasanya mereka akan nanyakan kayak gitu. Terus setelah aku punya pengalaman bekerja, mereka akan nanya sebelumnya pindah karena alasannya apa, terus pernah punya masalah nggak sama rekan kerja atau atasan, terus kalaupun punya gimana cara nyelesainnya. Mereka akan nanya hal-hal kayak gitu. Jadi mereka akan nanya kayak pertanyaan apa sih yang kita lakuin ketika kita dihadapin sama suatu masalah gitu. Makasih Kak jawabannya. Oke. Ada lagi? Mau nanya tapi tentang CV lagi. Gimana? Kalau untuk fresh graduate gitu, kalau CV-nya nggak nyampe sehalaman sih, menurut Kak Amira gimana? CV-nya nggak nyampe salaman, maksudnya gimana tuh? Ya kan pengalamannya atau mungkin prestasinya atau mungkin keahliannya kan nggak terlalu banyak gitu, masih belum banyak, atau mungkin magang ya cuma sekali misalnya kan, itu perlu diperbanyak apa gimana? Jadi dulu tuh aku juga bentuknya kayak gini sih, sampai sekarang CV aku dari dulu sampai sekarang juga modelnya kayak gini. Jadi kan detailnya tuh ada di, kalau yang punya Rai Muhammad nih misalnya ya, detailnya kan pasti akan di sebelah sisi kanan nih. Edukasi aku cuma tulis di apa lulusan Unsud gitu. Nah, experience-nya itu kalau misalnya kayak experience-nya kalau misalnya ikut organisasi ditulis. Terus aku dulu ikut jadi panitia seminar aja aku tulis gitu. Pasti mereka akan nanya kan, seminar apa, terus apa yang kamu kerjakan, terus kamu ngapain aja. Pasti mereka akan nanya kayak gitu. Terus aku pernah ikut event-event apa, aku tulis gitu. Kayak jadi sebenarnya interviewer tuh pengen lihat tuh gambaran kita ketika kita berorganisasi gimana, ketika kita bekerja, ketika kita berinteraksi sama orang gitu. Bahkan dulu aku pernah kayak freelance part time gitu di kafe, aku tulis juga gitu. Jadi kayak mungkin mereka mencari gambaran, oh berarti orang ini udah tahu nih secara sedikit lah gambaran bekerja itu kayak gimana kayak gitu. Terus sama kamu bisa masukin juga kayak mungkin biar lebih penuh kali ya, kayak gini nih misalnya interestnya apa gitu kan, terus personal skillnya dibuat agak diagram jadi spasinya lebih gede gitu sih kalau menurut aku. Oke Kak, makasih. Ada lagi? Jadi sih aku mau share yang di terakhir tuh sebenarnya tadi udah aku bilang juga sih, apa aja yang kayak skill apa yang kita butuhin. Yang tadi aku bilang Excel tuh ada VLOOKUP, HLOOKUP, pivot table, sama standar formula. Kayak standar formula tuh kayak tambah, kurang, bagi, kali, itu sebenarnya harus udah bisa sih. Karena kan nanti deskripsi pun juga dipakai juga gitu kan. Terus kayak gimana cara ngurutin data, itu kan kayak masih standar. Itu dipelajarin aja. Terus kayak Word itu Melmer juga perlu juga dipelajarin. Nah ini visio ini biasanya dipakai kalau kita buat SOP. Setidaknya kita tahu dulu lah gambarannya visio tuh kayak apa gitu kan. Sebenarnya gampang juga sih, user friendly banget gitu. Jadi setidaknya ketika nanti kerja ada tolong bantuin buat SOP ini gitu. Jadi kalian nggak kayak anta banget, nggak bingung banget. Oh ternyata visio tuh kayak gini gitu. Terus sama tadi aku bilang dipelajarin aja kali ya aplikasi desain gitu, karena apa ya, setelah aku kerja tuh kayak ternyata kepake juga loh gitu, walaupun sebenarnya nggak tiap bulan kepake juga, tapi ada momen-momen tertentu kayak misalnya setiap perusahaan tuh kan ada kegiatan-kegiatan nih, kayak misalnya family gathering atau enggak kegiatan kayak jalan-jalan atau apa, biasanya tuh narik panitianya tuh dari ya karyawan-karyawan juga kayak gitu.
Gitu. Ada lagi yang mau ditanyain nggak? Halo Kak, punten izin mau tanya lagi boleh? Boleh banget. Ini terkait psikotes ya Kak, agak mundur sedikit. Mungkin dari Kakak yang mungkin udah pengalaman beberapa kali ikut, mungkin bukan kali ikutan psikotes, mungkin ada triknya, karena yang menurut pengalaman saya kan pernah di Astra Group juga, itu benar-benar banget psikotesnya di Astra. Terus di Nabati itu nggak terlalu susah. Nah, ada beberapa perbedaan, mungkin ada tips atau triknya yang emang menurut sepengalaman Kakak itu, oh ini harus begini, seperti itu Kak. Terima kasih. Ya, sebenarnya kalau psikotes itu kan soalnya semuanya hampir sama kan. Misalnya yang deret angka atau apa, yang aku bilang tadi sih, sering-sering aja belajar gitu. Karena biasanya perbedaan antar perusahaan itu kayak levelnya sih. Kadang pun kayak misalnya dia mau rekrutmen kayak staff ataupun supervisor atau manager tuh soalnya juga beda-beda gitu. Tergantung level juga gitu. Kadang ada perusahaan yang soalnya sama nih, tapi kok kita ngerjainnya sama, di perusahaan A kita diterima, tapi perusahaan B nggak diterima. Ternyata mereka punya standar nilai yang berbeda juga gitu. Kalau untuk psikotes tuh ya harus sering-sering latihan juga sih, karena temanku yang orang psikolog pun dia pun juga kalau mau psikotes juga latihan juga gitu. Karena semuanya dinilainya berdasarkan yang berbeda gitu. Kayak misalnya biasanya tuh yang warteg yang suruh gambar gitu kan, terus yang gambar orang, gambar pohon, itu tuh ada penilaian sendiri juga dari si HR-nya gitu. Mereka mau nyari orang kayak gimana gitu kan. Terus kayak yang Pauline ini, Kreplin, terus yang kita ngitung gitu kan. Nggak selalu yang ngitungnya paling banyak itu yang dicari juga gitu. Mereka ngelihat konsistensi kita ketika kita ngerjain dengan waktu yang segini-segini itu gimana. Biasanya kan kalau yang aku lupa deh, Kreplin apa Pauli yang kayak misalnya baru ngerjain terus pindah garis itu kan kelihatan maksudnya di baris pertama kita sampai mana, baris kedua sampai mana gitu. Berarti itu untuk mengukur kita ketika terima tekanan kerjaan, semakin banyak tekanannya kita akan menurun atau tetap stabil kayak gitu sih. Jadi sering-sering latihan aja sih. Oh, iya siap Kak, terima kasih. Oh iya, satu lagi boleh nggak Kak? Iya boleh. Untuk terkait ini ya Kak, untuk di CV. Nah, saya kan udah ada pengalaman di ini ya, walaupun 3 bulan gitu, yang di video editor sama desain, kayak desain yang dari Corel, Photoshop kayak gitu. Nah, itu kalau ada menurut Kakak gimana ya kalau misalkan saya mau apply ke misalkan ke bagian HR atau purchasing dan lain-lain, apakah itu lebih baik dicantumkan, apakah lebih baik jangan Kak? Kalau menurut aku nggak apa-apa dicantumkan, berarti kan itu pengalaman kamu. Maksudnya mereka juga bukan akan melihat secara kamu kerjanya editor video atau apa, tapi kan secara keseluruhan berarti kamu udah pernah masuk ke dalam organisasi kayak pemerintahan, udah tahu kayak gimana gitu kan. Nggak apa-apa sih untuk nambah pengalaman. Nah, tadi kan kamu juga nyinggung kayak purchasing. Sebenarnya dari kita lulusan tuh banyak banget bisa di purchasing, terus di lebih purchasing sebenarnya lumayan sih kalau kamu mau berhadapan sama orang-orang eksternal sering tuh seru sih di purchasing itu. Iya betul. Iya. Gitu. Terus ada kemungkinan juga kalau dari yang jurusan kita tuh misal kayak masuk ke HR gitu. Karena kan rata-rata di HR kan yang dari jurusan psikologi atau hukum kalau nggak salah ya. Iya. Sebenarnya ada juga sih peluangnya, karena sebenarnya HR itu ada lagi turunannya. Kayak ada ke HR lebih kayak services, terus ada juga kayak mereka tentang payroll-nya gitu. Bahkan teman aku yang lulusan fisika unsut aja sekarang di HR, tapi dia lebih fokusnya ke urusan payroll, urusan gaji, jadi kayak hitung-hitungan kayak gitu. Sebenarnya kayak itu sih kita bisa di mana aja sih sebenarnya bisa gitu. Kalau saran aku, kalau ketika baru lulus, jangan terlalu megang ideologis banget sih, kayak idealis banget, gue harus kerja di sini, gue harus kerja sesuai dengan apa yang gue pelajarin gitu. Sebenarnya nggak ada salah, nggak ada benar juga sih, cuman kayak lebih realistis aja gitu. Kalau lo mau kerja sesuai dengan jurusan lo, ya pasti cuma di pemerintahan, karena kita administrasi publik gitu. Kalau di swasta, ya yang dipakai ya cara ngomong kita ketika kuliah aja gitu. Iya benar Kak.
Karena sesungguhnya rata-rata gitu, gak semua ilmu yang kita pelajarin itu ada semua buat di perusahaan swasta, kayaknya Nah, kurang benar. gitu ya. Di swasta tuh kayaknya dipakai enggak deh. Beneran. Iya Enggak bener gitu. Kak, jadi malah kita harus kursus-kursus lagi, kayak aku juga ikutan dari Coursera gitu kan, yang ada yang berbayar, ada yang enggak. Justru kita harus lebih mantengin lagi skill kita nggak sih Kak sebenarnya Kak? Iya, benar. Ya aku bilang komunikasi sih. Komunikasi itu penting banget. Gimana cara kita interaksi sama orang, cara ngobrol sama orang, itu sih yang bakal dipakai. Karena kita kan nggak punya kemampuan secara teknis. Kita bukan dokter, kita bukan orang teknik gitu kan. Jadi ya omongan kita doang aja yang bisa dipakai gitu. Oke siap Kak, terima kasih. Nanti di belakang layar saya mau minta bantuan buat review shipping, nggak apa-apa ya Kak? Nggak apa-apa. Oke, terima kasih. Ada lagi? Oh ya, aku mau sedikit sharing juga sih. Kalau di angkatan aku tuh banyak banget yang kerja di bank. Aku juga nggak tahu sih kenapa kerja di bank. Mungkin karena bank itu berbagai bisa untuk semua jurusan gitu. Ini banyak banget yang kerja di bank. Terus ada juga kemana aku sempat juga tuh bilang sama Arini, bukan aku doang yang pernah kerja di batubara. Di angkatan aku ada yang kerja di batubara juga. Terus senior juga ada kerja di batubara. Bahkan senior ini cowok ya, dia kerjanya sekarang di site-nya itu di Kalimantan di perusahaan Buma. Terus kalau temen aku ini dia di marketingnya di batubara Kideko di Jakarta. Terus bahkan ada juga teman aku kerjanya di bandara. Jadi aku punya teman satu angkatan, jadi ketika dia lulus dia ikut lagi sekolah selama berapa bulan gitu ya untuk dapat sertifikasi. Nah, sekarang dia kerja di bandara di Bali untuk ngatur flight gitu. Sebenarnya banyak banget sih, beda banget sih gitu dari kita dulu belajar administrasi publik. Bahkan sekarang temanku lulus tuh kayak, kita dulu belajar apa kok nggak ada yang kepake ya, kayak gitu sih. Terus banyak juga teman aku, ada sih beberapa yang kerja di e-commerce. Aku kemarin sempat bilang juga ke Arini, ada teman aku dari dia lulus sampai sekarang dia kerja di e-commerce, dan masih sih e-commerce tuh kan banyak ya, ada startup yang baru memulai, ada juga yang besar kayak kita lihat kayak Bukalapak, Gojek kayak gitu, Shopee tuh sekarang banyak banget kayak gitu sih. Oke, dulu aku juga pernah keterima di Bukalapak, cuman gak aku ambil. Prosesnya sama, mereka ada psikotesnya, terus ada wawancara sama si HR-nya, wawancara sama user gitu. Yang membedakan bedanya di startup e-commerce sama perusahaan swasta itu adalah mungkin jamnya lebih fleksibel sama orang-orangnya lebih santai. Bahkan ketika dulu aku interview di Bukalapak tuh ya udah masuk ke ruangan Bukalapak tuh kan dulu kayak ada kereta-keretaan gitu ya. Terus ya udah interviewnya di sini aja ya, dengan style si HR-nya tuh kayak orang kayak baru bangun tidur kali ya, sesantai itu, cuma pakai sendal, pakai jeans, pakai kaos. Jadi kita interview di sini ya, kayak gitu. Terus ketemu sama usernya juga santai-santai aja gitu. Terus teman-teman aku di Shopee juga santai-santai aja gitu. Terus teman aku yang di startup juga mereka malah sekarang kerjanya kayak di co-working space gitu, yang ya gue kerja kalau memang harus ketemu orang aja gitu. Kalau enggak ya mereka tetap WFH gitu. Apalagi sekarang pandemi, banyak banget yang apa-apa sekarang di WFH-in gitu kan. Bahkan pemerintah pun sekarang aku juga WFA gitu. Paling ke kantor sebulan tuh ke kantor cuma 6 kali gitu. Dan itu kayak di waktu-waktu tertentu doang. Kayak gitu deh. Ada lagi nggak yang mau ditanyain? Ada lagi nggak? Kak, mau tanya, Kak. Iya. Mau tanya, dari berbagai perusahaan yang kakak kerja, mulai dari KSA, terus JKK, terus Adaro, kenapa pada akhirnya kakak masuk di sektor pemerintahan? Sebenarnya aku juga nggak tahu sih kenapa. Sebenarnya aku nggak ada sama sekali niatan buat di pemerintahan. Tapi ketika di Adaro, aku tuh ada masalah sama satu tim rekan aku, di mana dia tuh adalah level atas aku, atasan aku.
aku bermasalah karena aku ngerasa aku stuck aja gitu. Aku udah bisa ngerjain banyak hal, terus kok gue gini-gini aja ya, gue gak akan berkembang kalau atasan gue dia gitu. Aku udah pernah ngomong di pertengahan tahun kemarin sama HR aku bilang, aku mau pindah gitu kan, dengan alasan ini gitu. Terus tiba-tiba aku juga dari 2019 tuh apply CPNS karena orang tua. Dan aku cuma kayak apply aja gitu kan. Terus tiba-tiba lulus, aku ngerjain lagi, kok lanjut terus. Kok tiba-tiba pengumuman ada nama gue ya gitu. Sama sekali aku nggak pernah ngerencanain kalau mau di pemerintahan gitu. Nggak pernah kepikiran karena menurut aku lebih seru di swasta gitu. Tapi setelah aku pikir-pikirin, oke, berarti emang ini udah doa orang tua kali ya. Sebenarnya jawabannya kayak nggak seru aja gitu. Jadi kayak ya karena orang tua aja gitu. Gitu. Kalaupun misalnya aku nggak apply PNS, aku kan terus tetap di swasta sih. Bahkan nih ya, kalau misalnya nanya, menurut aku kerja di BIG itu bukan kerjaan aku bakal jadi kerjaan terakhir aku. Kan kalau di PNS tuh ada kontraknya 10 tahun nggak boleh pindah. Mungkin aja setelah 10 tahun aku ngerasa, oh kok gue gini-gini aja ya. Mungkin aja aku akan pindah kayak gitu. Gitu sih. Sebenarnya Oke jawabannya Kak, nggak seru aja makasih. gitu. Iya, Iya. iya soalnya penasaran kan Kak. Maksudnya Kakak dari awal kan udah apply-nya di swasta, terus kenapa pada akhirnya masuk ke Iya, dalam pemerintahan gitu loh. iya makanya kayak ini udah dua orang tua sih dan aku kayak nggak bisa kompromi lagi kayak mereka udah ya udah berarti ini udah masuk sini ya gitu. Makanya nih gimana ya? Makanya sebenarnya balik lagi sih prioritas gitu. Kalau misalnya mau cari balik lagi kalau mau cari aman dan nyaman ya pasti di pemerintah gitu. Apalagi setelah pandemi ini kan aku sempat setahun pandemi di swasta ya. Aku ngerasain banget kayak gimana swasta buat tetap ada gitu. Kita harus benar-benar berhemat gitu. Harus benar-benar ngejaga itu berasa. Tapi ketika di pemerintahan kan kayak lebih kokoh aja gitu. Dulu pas aku di batubara, ketika harga batubara turun tuh kayak udah, aduh batubara turun lagi gitu. Selalu ada kayak kekhawatiran gitu. Tapi ketika di pemerintah, ya kita akan lebih stabil gitu sih. Mungkin plusnya di situ. Gitu. Ada lagi? Ada lagi nggak nih? Kak Mira, Mm-mm. mohon maaf ya Kak, sesi untuk pemaparan materi sama tanya jawabnya sudah selesai Kak. Udah ya? Iya. Kemarin tuh aku sempat bilang hari ini aku mau ngasih kuis, mau buat kuisis gitu kan. Cuman kayaknya terlalu susah nih, terlalu lama kan, apalagi harus share screen gitu. Ini mungkin satu orang aja kali ya dari kalau dari Google Meet tuh bisa ngelihat nggak sih siapa yang hands up gitu? Aku mau ngasih ini aja sih. Ntar dulu aku stop sharing nggak bisa. Aku mau kasih sedikit hadiah nih buat satu orang yang bisa jawab. Ini gimana caranya kalau mau jawab cepet-cepetan ya? Bisa nggak sih? Bisa kan nanti sama moderatornya dipilih gitu Kak. Oh gitu. Ya udah. Satu pertanyaan aja kali waktunya pepet ya. Nanti aku kasih hadiah di OVO atau GoPay. Tadi kan aku sempat bilang soal hustle culture. Siapa yang bisa ngejelasin hustle culture itu apa? Ayo cepet-cepetan. Kak, aku Kak. Oke, siapa nih? Faradila. Iya. Coba Cuma jelasin apa tuh? aku tahu dari yang tadi Kakak bicarain gitu. Apa tuh? Itu tuh kayak sebuah budaya bahwa kalau semakin sering lembur, semakin sering sibuk, itu akan semakin keren. Jadi
ketika kamu sibuk, berarti pekerjaanmu banyak, berarti kamu semakin keren, kemampuanmu semakin banyak, dan bakalan lebih keren aja gitu. Terus itu biasanya banyak di perusahaan swasta, sedangkan kalau di negeri itu enggak, di pemerintahan itu enggak kayak gitu. Oke. Tapi ini beneran dia yang tercepat ya? Gitu ya? Faradila Iya. Salsabila. Oke. Iya. Nanti ini aja nomornya, entah OVO atau GoPay, infoin ke Arini ya. Ntar Arini info ke aku aja ya. Oh iya, Kak. Apalagi ya, ini waktunya udah habis ya. Udah Kak, udah habis waktunya. Oh gitu. Maaf ya Kak. Iya, sebenarnya mau kasih quiz lagi sih, tapi kalau waktunya udah habis ya udahlah. Ya udah Kak, kalau satu lagi nggak apa-apa Kak. Nggak apa-apa, Oke, Kak, banyak satu yang mau lagi. OVO. Boleh. Halo kakak. Satu lagi ya. Satu lagi. Kalau hadiah lanjut nggak sih? Satu lagi deh. Bisa jelasin nggak dari awal aku lulus sampai terakhir aku kerja di mana, posisinya apa, dari tahun kapan dan kapan? Ayo tercepat. Oke, kalau panitia dia udah tahu kali ya, udah lihat ini aku ya. Ayo. Ayo, siapa nih? Siapa nih yang jawab? Ayo. Aku Kak, saya Kak. Oke, Aaron Sinaga, coba. Ya, tapi nggak bisa on cam nggak apa-apa kan Kak? Iya, nggak apa-apa, yang penting ada suaranya. Yang pertama, Staff of Investor Database Management at PT Custodian Central Efek Indonesia dari November 2016 sampai November 2017. Ini pasti panitia percaya. Kagak, tadi dengerin satu jelasin aja. Oh gitu, oke. Ya, selanjutnya setelah itu di YKK sebagai ekspor staff tahun 2018. Terus? Habis itu di General Affairs Staff di Balangan Kol. Ya, terus? Selanjutnya di Adaro nggak tahu tadi bagian apa, lupa. Selanjutnya di analisis kepegawaian pemerintah di bagian Tadi itu Adaro kan? Terus lanjutannya terakhir? analisis kepegawaian Badan Informasi. Berarti Aaron info ke ini aja kali ya? Iya Kak, siap. Iya. Yes, makan enak. Betul. Thank you Kak. Berarti ini semua di Purwokerto semua atau di rumah sih? Di rumah, Kak. Ada yang di Purwokerto, ada yang di rumah. Oh gitu. Karena kuliahnya nggak tetap langsung deh. Iya, Kak, masih online. Oke deh. Dari aku udah kali ya kuisnya ya. Ya Kak, udah selesai ya Kak kuisnya? Oke, udahlah. Maaf ya Kak. Iya, nggak apa-apa. Itunya. Ya mungkin aku simpulin dulu ya dari pemaparan materi sama tanya jawab dari Amira. Apa saja sih hal-hal yang dibutuhkan gitu ketika kita akan bekerja baik di
instansi pemerintah maupun di instansi non-pemerintah, itu yang pertama ada komunikasi, yang kedua itu ada kemampuan adaptasi, yang ketiga profesional, yang keempat itu kerja. Selain keempat hal tersebut, ada beberapa hal lain, yaitu kita mampu mengoperasikan Excel, Word, Visio yang bisa dibuat untuk SOP dan juga aplikasi desain. Selain itu, ada beberapa strategi kita persiapkan supaya dapat diterima di berbagai perusahaan. Yang pertama itu kita menyiapkan CV. Yang kedua itu kita paham job desk dan perusahaan tersebut. Yang ketiga mempelajari psikotes. Yang keempat menyiapkan mental dan interview. Nah, bagi teman-teman yang ingin bekerja sebagai PNS, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu tes psikotesnya, tes wawasan kebangsaan, dan kepribadian. Nah, mungkin itu beberapa kesimpulan yang bisa saya ambil di kesempatan siang kali ini. Dan terima kasih banyak untuk Kak Amira yang sudah memaparkan materi dengan keren, bagus banget, dan tentunya bermanfaat bagi kita nih Kak, yang angkatan 17 yang bentar lagi mau keluar, ataupun buat angkatan 16 yang dan bagi teman-teman yang masih di angkatan bawahnya lagi, yang masih menjalankan perkuliahan, jadi bisa lebih persiapan gitu Kak, dari hasil pemaparan materi Kakak. Dan juga makasih buat teman-teman peserta yang sudah hadir siang hari ini. Mungkin sekian sharing dari Amira dan saya selaku host akan menutup diskusi yang ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya semuanya. Terima kasih, Kak. Amira. Waalaikumsalam. Terima Makasih kasih banyak semuanya. Makasih banyak Amira. Kasih Kak. Makasih ya. Izin live ya. Dadah. Iya, Kak. Makasih banyak moderator Kak Iget. Keren banget. Buat Faradila sama si Faradila boleh diketik gak nomor teleponnya? Jadi aku mau kirim. Selamat GoPay. Selamat Aron juga. LinkedIn nggak sia-sia. Yes, makasih. LinkedIn nggak Terima sia-sia kasih, ada LinkedIn. Terima kasih Aron. Seneng ya, Ron? Seneng ya Ron dapat duit ya Seneng ya Ron. Thank you loh buat yang buat LinkedIn tuh nggak sia-sia Ron. untung senyari. Emang kalau kepepet tuh otak jalan ya Ron, cepet kayak gitu memprosesnya. Buat teman-teman jangan lupa kita bakal ngadain lagi sharing-sharing lainnya yang gak kalah menarik. So stay tune ya guys. See you in the next sharing. See you. See you. Bye-bye. Bye.